Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Jasriyadi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Beliau ini caleg dari Partai Garuda dari Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dan dapil berapa? Dapil 5. Dapil 5 ya. Tahun 2017 lalu, 2016 dan 2017 lah. Beliau ini sangat terkenal. Kalau teman-teman pernah tahu tentang kasus Saracen, nah beliau ini dituding sebagai bosnya Saracen ya Bang ya. Dan ternyata kasus itu tuh berimbas ke sekarang, maksudnya kepada pencalegannya. Nah, tapi kita ngobrol-ngobrol nih soal pencalegan beliau dan juga kaitannya dengan kasus yang lalu. Nah, Bang, ya, bisa ceritakan dikit ya, kenapa sih tertarik jadi caleg? Dulu saya sebenarnya awam ya di politik dan Oke. saya juga acu tak acu lah Heeh. mengenai politik. Mm-mm. Tapi setelah berjalannya waktu melihat perkembangan ekonomi kita semakin ya mungkin pemirsa sudah tahulah bagaimana keadaan kita sekarang. Nah, oleh sebab itu jadi saya tertarik, apalagi semenjak kena kasus Saracen dulu. Jadi di situ kita semakin tertarik dengan politik, karena dengan adanya politik ya semuanya mengarahnya ke politik semua. Apapun ceritanya pasti harus melalui politik, begitu. Itulah kita tertarik dengan politik. Apalagi ini dengan kita mencalonkan diri sebagai anggota dewan, tentunya kita akan mewakili masyarakat, terutama di daerah saya di sana, untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang selama ini belum tersampaikan. Oleh sebab itu, itulah kita untuk maju menjadi anggota dewan. Apa kendala yang dihadapi akibat kasus Saracen yang dulu? Nah, jadi semenjak dikeluarkannya PKPU tahun 2022 nomor 87 PUU tahun 2022 bulan November kalau nggak salah itu ya. Nah, jadi dengan adanya itu saya jadi agak ragu kemarin waktu mau mendaftar. Ini PKPU nomor 10 belum keluar. Nah, setelah saya baca peraturan di keputusan Mahkamah Konstitusi, di situ ada pengecualian. Pengecualiannya itu tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik. Nah, secara umumnya kan itu bagi mantan narapidana yang belum melewati masa jeda 5 tahun itu tidak boleh menjadi caleg. Okay. Namun di situ ada kecualinya. Nah, saya tetap maju kemarin, karena kasus yang saya alami itu dulu berhubungan dengan politik. Memang secara ininya di keputusan pengadilan itu undang-undang ITE, ya kan, pidana khusus di surat penerbitan penangkapan itu pidana khusus. Nah, jadi waktu pendaftaran di KPU awalnya dulu kan sebelum ini kan dari partainya sendiri itu sudah ada konsultasi dengan KPU. Karena belum ada PKPU itu ditanyakan mantan narapidana boleh katanya kan gitu dulu, karena tahun 2019 seingat saya itu yang tidak boleh mantan narapidana korupsi, terus itu kejahatan seksual terhadap anak, kemudian narkoba. Nah, dulu kan 3 ini yang tidak boleh. Nah, kalau yang lainnya mantan narapidana boleh asalkan mengemukakan di muka umum ataupun dipublikasikan di web atau bagaimana lah. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau yang 3 ini di PKPU-nya itu nggak boleh. Nah, namun di tahun 2003 ini itu disamaratakan semua. Jadi yang 3 dulunya itu disamaratakan sehingga KPU mengatakan nggak bisa, harus menunggu masa jeda. Nah,
Tapi waktu itu saya bantah. Kenapa? Karena di situ ada pengecualian. Pengecualiannya itu tidak pidana kealpaan dan tidak pidana politik. Nah, karena ada perbedaan multitafsir, sehingga saya gugatlah di Bawaslu. Nah, sampai di Bawaslu juga ternyata di situ pas putusan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Putusannya itu menolak lah. Kita kan sebagai pemohon, nah artinya di situ kelengkapannya katanya harus membuktikan bahwasanya saya tindak pidana politiknya di mana, kan begitu. Nah, sementara waktu pas di persidangan majelis adjudikasi kita sudah menyampaikan kepada majelis bahwasanya berita-berita kita itu udah tahulah, mungkin orang nggak perlu saya ini kan di LC juga dulu pernah saya sampaikan yang berhubungan dengan politik. Nah, apalagi kayak polisi dulu mengatakan bahwasanya Saracen ini katanya suka mengkritik pemerintah. Nah, di PKPU itu juga bahwasanya yang berbeda pandangan dan itu sudah cukup jelas begitu. Nah, oleh sebab itu dengan adanya keputusan Bawaslu Kabupaten, saya ajukan koreksi banding ke Bawaslu RI. Nyatanya seperti itu juga, normatif gitu. Padahal Bawaslu itu punya wewenang karena ini sifatnya bukan hukum pidana, kata orang hukum. Kalau saya kan bukan orang hukum. Seperti itu. Dan akhirnya kemudian melaporkan ke ya DKPP kemarin ya? Ya, betul. Kenapa dasar-dasar kita ini begini? Kenapa kita laporkan ke DKPP? Yang pertama, KPU menafsirkan. Sementara mereka tidak tahu nih, bisa dikatakan tidak tahu apa itu tidak pidana politik. Padahal di situ sudah dikatakan tidak pidana kealpaan dan tidak politik. Kemudian dalam pengertian lagi, tidak pidana yang hukum positif. Nah, artinya hukum positif kalau kata orang hukum, ya saya kan udah banyak konsultasi nih sama ahli pidana, sama apa yang di dosen UNRI juga, saksi ahli tata negara juga. Nah, itu nggak tahu hukum positif itu apa gitu. Makanya kita ini laporkan ke DKPP. Yang pertama yaitu tadi KPU menafsirkan, karena sebagai KPU itu kan hanya menjalankan tugas, ya kan, bukan menafsirkan sesuai dengan dari apalah atasan kan begitu. Nah, kemudian di Bawaslu juga begitu. Ini jadi multitafsir nih, jadi supaya ada kepastian hukum. Nah, makanya kita laporkan ke DKPP. Nah, kayak di Bawaslu juga, seandainya ya kan, memang oke, saya akui saya mantan narapidana. Nah, Bawaslu mengatakan harus mengikuti PKPU nomor 10 tahun 2023. Nah, kalaulah memang mengikuti seperti itu juga menurutkan ngikutin PKPU, waktu tahun 2019 Ketua Bawaslu memutuskan mengabulkan permohonan si pemohon. Padahal waktu itu mantan narapidananya ini kasus korupsi. Padahal itu kan tidak boleh, ya kan? Betul. Itu ada tiga kategori yang tidak boleh, tapi itu diloloskan dengan dalih HAM, ya kan? Melanggar undang-undang 1945. Nah, kalaulah misalkan pertimbangannya saya disamakan dengan dulu, tentunya kan saya bisa lolos gitu kan. Namun ya entah bagaimana, yaitu hak beliau ya untuk memutuskan. Yang jelas sampai sekarang kita pengajuan ke DKPP itu mengadukan kepada orang sana, kita punya dasar seperti itu. Siapa aja yang diadukan? Itu ada 8 orang. Yang pertama dari KPU itu ada 3 orang. KPU Inhu ya? Kabupaten Indragiri Hulu. Okay. Terus kalau yang dari Bawaslu-nya Kabupaten Indragiri Hulu itu ada 4. Nah, kalau di Bawaslu RI itu ada 1 anggota Bawaslu. Ketuanya ya? Kalau PLT di keputusan kemarin itu ketua pelaksana harian, pelaksana harian, ya. Nah, jadi itulah yang kita laporkan. Harapannya apa tuh kalau? Harapannya begini, ya sebagai ini kan kalau Dewan Kehormatan ini artinya kan meninjau kembali permasalahan yang dibawa. Betul. Apakah dia melanggar kode etik atau bagaimana? Ya ini keputusan kan ada di
DKPP. Kita juga nggak bisa memutuskan seperti itu. Yang jelas untuk saat ini kita masih dalam pengaduan. Tentunya kan nanti ada proses entah pemeriksaan, terus sidang, terus di review kembali sidang kemarin gitu kan, karena sekarang kan udah sifatnya online. Sidang kemarin itu ada loh Bawaslu Inhu di persidangannya, kita menghadirkan saksi ahli, terus kita menggunakan alat bukti bahwasanya dulu kasus kita viral. Bahkan Presiden Jokowi dulu pernah mengatakan jangan seperti Saracen katanya kan, yang suka menyebarkan ujaran kebencian katanya, seperti itu. Kita juga sempat kaget. Nah di situ aja itu udah muatan politik gitu ya kan. Itu pandangan saya, tapi kalau pandangan orang lain nggak tahu saya ya kan. Gitu. Nah ini untuk lapor ke DKPP artinya dari Indragiri Hulu ke sini ke Jakarta dong ya? Ya. Udah berapa lama jadi di Jakarta? Nah tentu kita melaporkan ini berdasar ya dari bawah. Misalkan KPU tidak putus nih, lapornya ke Bawaslu Kabupaten, karena wewenang kan ada di Bawaslu Kabupaten. Tidak putus di kabupaten, kita lari ke Bawaslu RI. Nah itulah kenapa kita harus melapor ke DKPP RI, karena kita punya dasar, kita sudah melapor ke Bawaslu RI-nya. Nggak mungkin kita lapor lagi ke daerah, kan nggak mungkin. Jadi udah berapa lama di Jakarta nih? Nah kalau untuk memperjuangkan ini ya. Ya kemarin kita kan pingin ada harapan dari Bawaslu RI bisa mengkoreksi bahwasanya keputusan yang ada di kabupaten itu bertentangan dengan undang-undang, karena kan belum ada kepastian hukum sejauh ini yang mana sih undang-undang tindak pidana politik ini, kan itu jadi multitafsir. Nah waktu di Bawaslu RI itu dari kemarin tuh untuk ngurusin itu aja udah 1 bulan. Nah sekarang udah ke DKPP udah 1 bulan lebih. Gitu. 2 bulan deh. Ya alhamdulillah kita berdua sama kawan di sana datang ke Jakarta, yaitulah pingin kepastian hukum, memperjuangkan hak kita sebagai warga negara Indonesia. Seperti itu Bang. Iya. Pak Jasriyadi, itu kan lu kasus Saracen itu memang luar biasa ya, dan bikin kaget ya. Karena kalau versi polisi kan Saracen itu merupakan kelompok penyebar hoax, penyebar kebencian, dan dari setiap postingannya mereka dapat duit sampai puluhan juta gitu kalau nggak salah ya. Dan ya, Pak beritanya seperti itu. Dan Pak Jasriyadi dianggap sebagai bos Saracen gitu ya. Iya. Nah sebetulnya permasalahannya kayak apa sih? Sebetulnya benar nggak sih Pak Jasriyadi ini kalau kepimpinan dari kelompok penyebar hoax, penyebar fitnah, penyebar apa lagi, ujaran kebencian ya? Benar nggak sih sebetulnya? Jadi gini, kita harus berpatokan dulu dengan putusan saya. Putusan saya itu waktu di pengadilan apa sih? Kan begitu. Orang kan banyak yang nggak tahu nih. Taunya kan ujaran kebencian aja. Betul. Nah padahal itu di pengadilan saya didakwa illegal access, bukan ujaran kebencian. Oh, beda pasal berarti ya? Beda pasal. Mungkin di beritanya ya seperti itu. Saya bos Saracen, menyebarkan ujaran kebencian, terus itu karena motif ekonomi ya kan. Padahal ya itu sih persepsi dari apalah penguasa ya kan. Kita juga nggak bisa membatasi orang dugaannya seperti itu. Ya kalau saya pribadi itu tidak seperti itu. Karena logikanya begini, saya diponis illegal access. Bos Saracen misalkan lah ini suatu sindikat menyebarkan ujaran kebencian gitu kan. Lah saya aja di akun Facebook saya aja nggak ada satupun ujaran kebencian. Logikanya kan seperti itu. Nggak terbukti di sidang ya? Nggak ada nggak ada dakwa itu. Di dakwaan juga nggak ada? Nggak ada. Saya dakwaannya itu illegal access. Mengakses akun Facebook Sri Rahayu waktu itu. Dan Sri Rahayu itu juga sudah memberikan akses. Nah waktu itu memang si Sri Rahayu dulu pernah kena kasus undang-undang ITE yang mana apalah mengkritik pemerintah atau bagaimana, saya juga kurang paham lah waktu itu. Nah sebelumnya dia ditangkap itu akun Facebooknya mati. Nah jadi beliau itu minta tolong sama saya karena ya waktu tahun 2000 berapa itu 2015, 2016, 2017 kita kan setelah Pilpres yang tahun 2014 itu bisa dikatakan terpecah bagi dua. Terpecah bagi dua kan, ada yang
pendukungnya Ya, Jokowi, ada Jokowi, ada pendukungnya pendukungnya Prabowo, ya Ya, kan? benar. Itu tidak bisa dipungkiri, memang kenyataannya seperti itu. Nah, kalaulah memang itu terpecah dua, kita ada mendukung salah satu calon waktu itu. Ya, misalkan abang nih, kita nggak kenal nih, terus mendukung satu calon juga, ternyata sama. Apakah itu bisa dikatakan sindikat? Ya bukan lah. Bukan kan? Nah, begitu juga waktu kasus itu, kasus Saracen. Jadi Sri Rahayu itu sama abang sama-sama pendukung Prabowo. Nah, seperti itu. Dulu memang saya akuin pada waktu itu saya pendukungnya Prabowo. Nah, jadi siapapun pendukungnya Prabowo, ada yang minta tolong sama saya perbaikan akun, saya bagusin akunnya, yang mati saya hidupin. Menurut apa sih profesinya? Kalau saya, ya dulu kan saya pernah tampil ya di LC. Waktu itu saya sudah menjelaskan kegiatan saya itu ya kegiatan les privat, rental mobil, kemudian jasa pembuatan website itu. Nah, jadi kalaulah ada dulu dugaannya katanya pakai proposal apa segala macam, saya jasa pembuatan website. Misalkan Bang Rahman ada punya suatu apalah korporat ya atau perusahaan, kalau pingin punya website, apakah bisa bikin sendiri? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Tentu harus menghubungi menghubungi ataupun menggunakan jasa pembuatan website. Betul. Nah, untuk itu tentunya saya harus buat proposal nggak? Iya pasti kan untuk menyatakan ini biayanya, estimasi biayanya sekian-sekian. Konsepnya begini. Konsepnya seperti itu. Nah, dulu saya seperti itu dan itu menggunakan nama CP saya. Saya udah punya CP dulu. Apa itu namanya? Jadi Jaya. Oh, Jadi Jaya. Okay. Nah, makanya lebih dikenal kalau orang sana itu Jadi Jaya. Jadi saya membuat proposal itu ya karena orang minta buatkan web, kebetulan momennya politik juga, ada waktu pilkada di sana, pilihan wali kota entah apa, saya pokoknya lupa lah. Jadi minta buatkan web, tentunya saya anggarkan. Ya kalau misalkan ada bahasa buzzer ataupun apa, dan itu saya nggak tahu. Yang jelas saya masukkan, tetapi saya ngambil webnya. Jasa pembuatan web. Wajar nggak saya kalau bikin web? Wajar kan? Hanya begitu. Nah, teman-teman, ini menarik sebetulnya. Beliau ditangkap, dituduh sebagai bos Saracen, yaitu kelompok penyebar ujaran kebencian, fitnah, hoax gitu ya. Tetapi ternyata didakwa sebagai illegal access. Nggak nyambung ya? Nah, sebetulnya itu nama Saracen dari mana sih? Kok bisa sampai disebut sebagai bos Saracen? Jadi gini, ini tapi memang ada menggunakan nama Saracen waktu itu. Iya. Terus untuk apa? Gini loh, ini banyak yang nggak paham nih. Kadang-kadang mindset orang kalau sudah mendengar Saracen, loh, lu dulu nyebarkan apa? Pasti kayak gitu. Kayak abang kemarin, itu menyebarkan apa dulu? Postingannya seperti apa? Mindsetnya selalu seperti itu. Nah, jadi ini saya jelaskan kembali nama Saracen. Saracen itu akun Facebook yang saya gunakan, ya kan? Nah, kenapa saya menggunakan akun palsu, ya kan? Nah, jadi begini, di dunia cyber ada namanya peperangan cyber ya, antara apa dulu, macam-macam lah yang apa ya. Jadi di dunia cyber ini saya menggunakan lebih nyaman di situ. Dari mana awalnya nama Saracen itu diambil? Memang ya itu tadi kita kembali lagi yang sesama pendukungnya Pak Prabowo waktu itu ya kan. Nah, jadi udah kita usul nama Saracen apa sih dasarnya kan gitu. Nah, waktu itu kita lebih dikenal membasmi akun-akun ini yang penghujat Islam. Nah, jadi artinya kalau di zamannya perang salib dulu, Saladin Ayyubi itu dijulukin dulu Saracen. Nah, mungkin banyak pemirsa kurang paham ataupun apa, dan itu diambil dari situ. Itu dari kata Yunani kuno dulunya kan begitu ya kan. Nah, jadi artinya apa sih sebetulnya Saracen itu? Ya, itu kan julukan. Artinya juga kita juga nggak tahu ya. Nah, jadi ini kayaknya lebih cocok gitu kan. Namanya bagus mungkin gitu ya. Waktu akun Facebook saya kasih akun nama Saracen itu juga, dan itu hanya saya yang menggunakan. Tetapi ada pula yang memfitnah saya, digunakanlah untuk menghujat ataupun apa segala macam. Nah, lawan saya dulu banyaknya, terutama dari akun-akun Vietnam dulu. Dulu
ini media sosial itu dibanjiri dengan video porno, posting Oh, yang iya, di iya, tag iya. ada otomatis tuh. Iya, iya, iya. Akun saya kok bisa nge-share sendiri ya? Kok ada video porno ya? Kan begitu dulu ya kan. Oh. Nah, setelah saya telusuri, ternyata itu orang Vietnam punya kerja gitu. Nah, akun-akun orang Indonesia ini banyak kena hack. Mm-mm. Nah, menggunakan aplikasi, menggunakan akses token, jadi itu dia otomatis menyebarkan sendiri. Nah, Oke. jadi adalah waktu itu orang minta tolong sama saya untuk itu, kenapa ya akun saya ini? Tolonglah, ini apalagi saya nggak bisa login katanya kan. Nah, kemudian minta tolong, pas itu saya ambil akun itu, ternyata ada komunikasi kok bahasanya kok lain gitu ya kan. Nah, jadi begitu ku ambil, karena ada yang minta tolong tadi itu, walaupun apa gini, kalau misalkan abang nih minta tolong sama saya harus minta datanya dulu nih. Betul. Mana datanya? Kalau memang ya memastikan punya abang kan gitu, kirim KTP itu. Nah, dengan adanya KTP itu yang menjadi dasar saya untuk mengambil akun itu lagi. Oh, ya, ya. Gitu. Jadi selain jasa pembuatan website juga bisa membantu orang mengambil kembali akunnya yang dihack gitu ya. Ya, seperti itu. Pada masa itu ya. Nah, jadi ku ambil kembali. Kemudian itu ternyata orang-orang Vietnam terhubung semua. Oh, nggak jelas ini ya kan. Udah, ternyata akun-akun orang Indonesia semua digunakan sama orang itu kan. Udah, kami habisin lah waktu itu grup-grupnya. Nah, banyak lah grupnya. Nah, itu grupnya karena dulu momennya politik. Ya memang apalah lagi ya kan? suasana politik. Kawan-kawan banyak yang minta nih. Minta grup itu. Ya udah, saya kasihkan karena untuk apa buat saya gitu kan. Grup Saracen tuh. Bukan. Nah, akun Saracen ini punya saya sendiri. Grupnya apa yang diminta itu? Ada grup-grup banyak lah sampai jutaan membernya gitu kan. Nah, jadi diminta, ya udah saya kasihkan. Nah, dikelola lah sama yang apa. Dan ini bukan hanya untuk pendukungnya Prabowo aja, pendukungnya Jokowi juga waktu itu ada yang minta, saya kasih. Oh. Jadi kita tidak menutup ruang, kita juga tidak bisa membatasi orang karena saya pendukungnya Prabowo, terus ada kawan yang minta juga nggak kita kasih, nggak seperti itu. Kita waktu itu memang ada simpatisan ke Pak Prabowo, tetapi saya tidak menutup ruang untuk kawan-kawan yang pendukungnya Pak Jokowi. Ini dulu media sosialnya apa? Twitter, Facebook ya. Facebook. Nah, jadi dengan menggunakan akun Saracen, nah itu tahu begitu viral, tahu berarti ini Jasriyadi katanya kan begitu. Nah, waktu aku menggunakan Saracen itu banyak yang nggak paham, nggak tahu gitu. Nah, terus karena ada kekompakan sama-sama pendukungnya Prabowo, nah saya buat web namanya saracennews.com dan webnya sekarang masih ada, cuman saya lagi tutup maintenance, saya buat seperti itu. Isinya apa itu? Isinya sama, kayak berita pada umumnya. Oh, tapi gitu. Tentang Prabowo semua gitu? Enggak juga. Oh, pada umumnya banyak itu kopas dari media-media mainstream. Nah, kalau saya buka, saya bisa buka kembali itu. Cuman kan nanti heboh lagi gitu. Tapi kan isinya enggak berisi ujaran kebencian, fitnah. Karena dia hanya kopas-kopas berita dari media-media mainstream. Oke, terus? Cuman kan begini, waktu itu adalah yang namanya CCF. Apa itu? CCF itu singkatan dari apa? Christian Cyber Fighter. Oke. Nah, karena pada masa itu juga kan grup-grup apa ini? Pesantren, grup FPI itu kan banyak dibajak itu dulu. Nah, digunakanlah ini. Ya begitu juga, minta tolong sama saya kawan-kawan yang mana yang kira-kira ini kan, tolonglah ini. Tentu saya sebagai umat muslim, ya kan, kalau ada saudara seiman, ada minta tolong, ya kita bantu gitu betul. Kan. Dan itu juga nggak hanya umat muslim aja, kalau umum ya ini bicara keyakinan ya. Ya kalau secara umum kalau ada orang minta tolong ya saya bantu juga gitu. Saya tidak akan menutup ruang itu gitu. Walaupun agamanya apa, saya nggak akan karena ya itulah dengan adanya berbeda-beda ini ya, tetap kita satu. Jadi gitu, sebenarnya kan? Saracen itu akun Facebooknya punya Mas. Iya. Dan bisnis Masnya itu
antara lain ya, Ya, itu membuat website, tetapi juga ya, membantu teman-teman yang akunnya dibajak gitu ya. ya. Terus tiba-tiba ketika dituduh ya Mm-mm. menjadi bos penyebar kebencian itu gimana rasanya? Waktu Menyebar hoax, ujaran kebencian gitu ya. Kan syaratnya gitu kan? ya, Tuduhannya. ya semua itu tergantung gimana kita menyikapinya ya. Hmm. Sebenarnya secara pribadi saya waktu awal mendengar itu shock, Shock ya. sempat shock, sempat shock dalam diri, tapi kemudian saya kuatkan kembali. Insya Allah saya akan ya klarifikasi apa Hmm. tuduhan-tuduhan seperti itu. Hmm. Makanya waktu di persidangan Hmm. di pengadilan untuk menyebarkan ujaran kebencian saya nggak ada terbukti Hmm. gitu ya. Kalau yang lain ya itu ya gimana ya, waktu itu itulah yang terpecah, kita jadi dua, ada pendukungnya Pak Prabowo, ada pendukungnya Pak Iya, Jokowi iya, kan. iya, iya. Kadang-kadang ya entah terpleset sedikit Hmm. akhirnya ditangkap kan gitu, kena undang-undang ITE. Hmm. Sebenarnya sih kalau masalah kasus yang kayak gitu nggak inilah ya, kecuali kalau mencuri, Hmm. narkoba ataupun apa namanya, apa kira-kira kebijakannya nggak ini, Hmm. nggak untuk kepentingan masyarakat ya wajar kok, demokrasi kita apa, negara kita negara demokrasi, wajar kita mengkritik Iya, ya betul, kan, betul, kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat seperti Hmm. itu. Hmm. Tapi kalau seandainya kepleset kena tangkap ya itu memang udah bagian dari resiko. Kalau kalau kata Pak Sri Bintang, apa Pak Sri Bintang, Hmm. aktivis itu apa namanya, wajib kena penjara dulu katanya. Itu baru yang namanya aktivis gitu kan. Waktu itu pas kunjungan waktu jenguk. Oh gitu. Ya ini Tapi sebatas apa itu. apa yang disampaikan polisi waktu itu bahwa setiap postingan itu dapat bayaran 10 jutaan ya, betul Iya. nggak sih? Itu kan tuduhan. Dulu kan rekening saya itu pernah disita sama Mabes. Ya ditelusuri, di apa, PPATK yang punya wewenang ya, ditelusuri. Dia sempat diblok waktu itu kan. Tapi ya nggak ada aliran dana dari mana. Dulu kan ada sampai ratusan juta Betul, katanya gitu betul. kan. Ya dari 75 juta sampai ratusan juta. Itu kan dugaan-dugaan. Oh, Yang nyatanya di persidangan waktu di Pekanbaru itu nggak ada. nggak terbukti. Bukannya nggak terbukti, memang nggak ada, ya. nggak ada. Bukannya kalau nggak terbukti itu artinya masih ada di bahasanya di dalam BAP ya. BAP, Ini nggak ada, Di BAP nggak ada disinggung. Waktu di persidangan itu nggak ada disinggung. Ketika dakwaan dibacakan itu Illegal tuduhannya illegal akses. Bukannya terima uang ataupun apa, nggak ada di persidangan itu. Jadi antara ketika ketika ditangkap, ditahan dengan di sidang beda. Dia gini, kalau untuk penangkapan memang waktu itu akses ilegal karena Sri Rahayu ini kan dulu ditangkap. Sebelum ditangkap, akun Facebooknya ini kan kembali lagi dia minta tolong sama saya perbaikan akun. Akunnya mati, tolonglah hidupkan kembali katanya kan. Ya udah saya hidupkan. Nah, kemudian udah tes lah. Nah, kalau di Facebook itu, akun Facebook itu kan kalau kita belum logout, tentunya kan masih lengket itu di browser kita ya kan. Nah, jadi waktu begitu ditangkap, saya kan nggak tahu nih. Tapi tiba-tiba kok ada notification masuk ke akun itu. IP-nya di luar negeri. Di Bali, kemudian di Cina. Ya kan? Wah, ini jangan-jangan di-hack nih akun Sri Rahayu. Tentu saya pagar. Jadi yang masuk itu nggak bisa masuk. Jadi itulah, ya saya pagar nggak bisa masuk sama sekali. Gitu. Jadi tuduhan dakwaan bahwa melakukan illegal access juga sebetulnya nggak tepat ya. Karena kan Mas kan ya diminta ini, sama Sri Rahayu. Ya, jadi gini, ya ini kan kita sudah vonis ya. Artinya saya sudah menjalani, sudah vonis dari pengadilan. Nah, kalau menurut saya pribadi sih itu kan wewenang pengadilan. Saya tidak bisa memutuskan karena sudah diadili, sudah ingkrah. Nah, sudah banding. Kemarin karena tuntutannya 2 tahun. Nah, itu jaksa banding. Saya jadi hukumannya jadi 2 tahun. Karena vonisnya di pengadilan 10 bulan ya. Ya, banding jadi 2 tahun. Sih, ya ini perlu saya klarifikasi. Kenapa waktu itu saya tahan orang-orang masuk? Ya kan? Nah, terus kena apa? Apa namanya itu ya? Saya bentengin karena ada notification. Nah,
Nah, tentu ibaratkannya begini. Kalau seandainya orang mau ngambil akun itu, tentunya kan harus ada izin juga dari saya. Betul. Setidaknya secara tertulis. Kalau enggak ya saya tahan. Ya kan? Cuman ya karena ini udahlah, yang udah artinya udah ingkrah, artinya sudah jelas ya saya divonis, ya saya legowo. Legowo ini bukan dalam arti saya cuman kalau untuk tuduhan-tuduhan itu saya kurang ini juga. Tapi karena udah diputuskan ya udah mau apa lagi gitu loh. Yang jelas saya sudah ini. Saya tertarik dengan kata ingkrah itu. Kalau ingkrah itu kan biasanya setelah banding kan biasanya ada kasasi. Ya. Setelah kasasi baru peninjauan kembali atau PK. Ya. Nah, disitulah putusan PK itu yang bisa disebut sudah ingkrah. Emang sudah kasasi sudah PK? Kalau kasasi kemarin sudah, cuman kan berkas dianggap tidak lengkap karena waktu itu ada miskomunikasi aja sih. Nah, jadi berkas itu tidak masuk. Nah, jadi akhirnya mentok di bandingnya. Berarti belum ingkrah dong? Tapi sudah dinyatakan ingkrah karena nggak mau kasasi lagi ya? Kalau untuk ngajukan PK sebetulnya sih ya ini kita kan nggak tahu ini ya. Kalau secara pribadi ya setahu saya ini kalau sudah ada serah terima dari Panitera itu kan udah ingkrah, udah ada keputusan hukum tetapnya kan udah ada nih. Yes. Ya kalau mau peninjauan kembali tergantung, ya kan? Kalau saya misalkan mau ngajukan PK, ya ini orang hukum lagi yang bisa ini. Kalau saya pribadi kan saya bukan orang hukum, jadi nggak tahu. Tapi kalau secara pribadi, kalau memang ya bisa PK ya apa salahnya gitu ya kan? Karena untuk membersihkan nama baik. Betul. Putusan kasasi juga belum ada. Tapi kalau memang sudah cukup dibanding, berarti memang udah dianggap ingkrah sih. Ya gitu ya. Nah itu ini yang kita nggak paham. Mungkin orang-orang hukum yang paham. Ini 2024 udah deket nih. Ya. Dukung siapa? Prabowo lagi. Nah kalau ini kita belum bisa memutuskan ya. Kita kan masih melihat sosok-sosok ya putra-putra terbaik Indonesia. Jadi mulai dari Pak Ganjar, Pak Prabowo ataupun apa. Tapi kalau dari Partai Garuda sendiri itu ya udah jelas arahnya ke Pak Prabowo. Ya kalau dari partai tentunya kita harus ini ya kan ke Pak Prabowo. Tapi secara individunya kan itu udah berbeda, ya kan? Itu kan hak prerogatif. Kalau dari arahan partai itu udah ke Pak Prabowo. Ya memang dari dulu kita Pak Prabowo ya. Kalau untuk tahun ini ya kita belum tahu nih. Kita kan lihat juga ini perkembangan politiknya seperti apa. Ini pribadi ya. Kalau partai udah jelas. Garuda, Partai Garuda, Pak Prabowo. Berarti Pak Prabowo kan gitu. Anggapan orang. Mudah-mudahan Pak Prabowo baca ya, dengar ya. Mudah-mudahan. Nonton. Karena pada masa itu yang kita dukung yaitu Pak Anies satu, Pak Prabowo satu. Ya kan? Sampai kita di penjara. Saya bukannya motifnya ekonomi. Kalau memang motifnya ekonomi, dukung Pak Anies itu berarti yang 2017 ya? 2017 pilkada dan itu juga karena itu perang cyber antara non muslim dengan muslim. Karena waktu itu kan ada yang non muslim dukung Pak Ahok, kita dukung Pak Anies. Tentunya kita nangkalnya ini tim cybernya ini karena bikin keonakan waktu itu gitu. Iya. Kalau masalah pencalonan sih apa hubungannya dengan saya sama Pak Anies? Nggak ada. Orang saya di Riau. Betul. Ya kan? Cuman karena panggilan hati nurani, cyber ini merusak. Tentunya kita terpanggil untuk ya kan? kantor gitu ya. Nah, itu dia. Nah, dengan adanya kasus Saracen nih, ya. Kapok nggak berbisnis di bidang website atau juga membantu orang-orang yang kena hack ya? Itu IT. Maksudnya Kapok nggak? Ya kalau untuk membantu kawan-kawan ini kan sifatnya sosial ya. Saya nggak ada minta bayaran di situ. Lillahi ta'ala. Berarti sampai sekarang masih membantu? Masih ya. Okay. Ada kawan-kawan yang minta tolong ya kita bantu. Karena ini demi perjuangan, ya kan? Kita mensuarakan mana yang kira-kira benar ya kita bantu. Tapi kalau nggak benar ngapain kita bantu gitu loh. Iya kan? Iya. Nah, artinya kita membantu orang itu kan tidak harus melihat status orang. Makanya saya katakan tadi dari awal, walaupun pendukungnya Pak Prabowo, walaupun pendukungnya Pak Jokowi, kalau mereka minta bantu sama saya, ya saya bantu selagi saya bisa. Gitu. Okay. Harapan sekarang apa? Harapan kita ini ya nanti di saat pemilu ini ya kita kan memanas kemarin ya tahun 2019 antara
kedua pendukung ini terpecah Cebong dan belah. kampret. Ya, Sekarang dan cebong itu dan kadrun. sangat sangat tragis ya, prihatin kali kita melihatnya, suatu anak bangsa terpecah belah. Ya, harapan kita untuk saat ini kita harus bersatulah. Yang mana kira-kira mana yang layak kita dukung ya kita dukung, mana yang pro dengan rakyat ya kita dukung. Kalau pro ya bahasa kalau kata orang apa ya, nah itu kita nggak bisa ini kan juga. Nah, jadi artinya intinya yang pro dengan rakyat Iya, kita ini kan. Teman-teman, demikian perbincangan saya dengan Pak Jasriyadi yang disebut sebagai bos Saracen, padahal Saracennya itu akun Facebook. Semoga ini bisa ada hikmah yang bisa teman-teman ambil dan juga ada pelajaran yang bisa teman-teman ambil. Terima kasih, Bang. Ya, oke, terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.